Mimpi buruk Arsenal dalam perburuan gelar Premier League tampak mulai menjadi kenyataan saat mereka bertandang ke markas Manchester City pada pekan ke-33, 19 April 2026. Datang sebagai pemuncak klasemen, Arsenal justru gagal membawa pulang poin dari laga yang berpotensi menentukan arah perburuan gelar. Manchester City tampil lebih efektif, lebih tenang, dan memanfaatkan besarnya tekanan pertandingan untuk menekan rival langsung mereka di papan atas. Dalam duel yang seharusnya bisa memperkuat posisi Arsenal, hasil ini justru membuka kembali seluruh ketidakpastian dalam persaingan juara, yang membuat situasi terasa semakin genting. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun bagi The Gunners di Liga, setelah sebelumnya tumbang 1-2 di kandang sendiri dari AFC Bournemouth pada pekan ke-32, dan City memiliki satu pertandingan tunda melawan Burnley. Momentum yang semula terlihat berpihak kepada Arsenal kini mulai bergeser, sementara City justru terlihat menemukan dorongan baru di fase paling krusial musim ini. Net Goal Plus kali ini akan mengulas kronologi kekalahan Arsenal di tangan Manchester City dan bagaimana hasil ini bisa mengubah peta perebutan gelar secara drastis. Simak kisahnya sampai tuntas. Manchester City langsung memberi tekanan kepada David Raya setelah tendangan gawang pendek dan hampir memaksa kesalahan fatal. Beberapa detik kemudian ancaman kembali datang saat upaya Haaland diblok sebelum bola jatuh ke kaki Ryan Cherki yang melepaskan tembakan ke arah gawang. Bola sempat memantul dari bahu Gabriel Magalhaes, mengenai tiang, bergulir melewati garis, namun secara luar biasa tetap tidak berujung gol. Tekanan itu akhirnya terbayar ketika Cherki memecah kebuntuan lewat salah satu gol terbaik musim ini. Ia melewati 3 pemain bertahan dan menuntaskan aksinya dengan tembakan ke pojok bawah jauh, sebuah momen kualitas individu yang mengubah atmosfer pertandingan. Namun keunggulan itu hanya bertahan singkat. Kurang dari 1 menit kemudian, kesalahan fatal Gianluigi Donnarumma membuat Arsenal menyamakan kedudukan saat sentuhan buruknya berujung bola memantul dari tubuh Kai Havertz dan masuk ke gawang. Donnarumma berusaha menebus kesalahannya di babak kedua dengan menggagalkan peluang Havertz dari jarak dekat dalam salah satu momen paling menegangkan pertandingan. Tak lama berselang, Eberechi Eze juga nyaris membawa Arsenal berbalik unggul, tetapi tembakannya hanya membentur bagian dalam tiang. Di sisi lain, Haaland sempat kembali mengenai tiang di awal babak kedua. Namun saat peluang kedua datang, ia tak menyia-nyiakannya. Gol Erling Haaland itu menjadi gol pertamanya di Premier League sejak Februari, dan nilainya jauh lebih besar dari sekadar gol biasa. Itulah gol yang memberi kemenangan krusial bagi Manchester City atas pemuncak klasemen, sekaligus memangkas jarak menjadi 3 poin. Lebih dari itu, hasil ini membuka kemungkinan City naik ke puncak klasemen lewat selisih gol jika mereka mampu mengalahkan Burnley pada Rabu nanti. Skenario itu terbuka karena tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan tunda melawan Burnley, tim yang kalah 7 kali dalam 10 laga terakhir mereka di Liga. City juga pernah menghancurkan Burnley 5-1 pada pertemuan sebelumnya bulan September. Jika kembali menang, mereka akan menyamai poin Arsenal dengan jumlah pertandingan yang sama, dan pada titik itu selisih gol bisa mengubah arah perebutan gelar. Situasi ini membuat tekanan kini tidak lagi sepenuhnya berada di pihak City, tetapi juga beralih ke Arsenal. The Gunners masih berpeluang merebut kembali puncak saat menjamu Newcastle United pada 25 April, tetapi jadwal mereka jauh dari ringan. Di tengah upaya mempertahankan posisi di Liga, Arsenal juga harus menjalani semifinal UEFA Champions League menghadapi Atletico Madrid pada 2 leg penting. Sementara itu, Manchester City juga masih harus membagi fokus karena telah mencapai semifinal FA Cup dan akan menghadapi Southampton, tim yang sebelumnya menyingkirkan Arsenal di perempat final. Dengan kalender yang semakin padat untuk kedua tim, persaingan gelar kini bukan hanya soal kualitas, tetapi soal siapa yang mampu bertahan paling baik di tengah tekanan, rotasi, dan kelelahan pada fase paling menentukan musim ini. Memang Arsenal masih berada di puncak klasemen Premier League dengan 70 poin. Sementara Manchester City kini mengoleksi 67 poin dan terus menempel ketat di belakang. Namun yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan bagi Arsenal, tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dibanding rivalnya itu. Secara matematis, kondisi ini memberi City peluang besar untuk menyalip jika mampu memaksimalkan laga sisa mereka. Dengan kata lain, momentum yang sebelumnya terlihat berada di tangan Arsenal kini mulai bergeser. Menariknya, bahkan sebelum laga melawan Arsenal dimulai, Guardiola sudah membuat keputusan penting yang ikut memengaruhi arah pertandingan. Ia memilih memberi kebebasan bermain lebih besar kepada Ryan Cherki, gelandang muda yang dinilai memiliki kreativitas individual luar biasa, meski kerap tidak sepenuhnya mengikuti pola sistematis yang biasanya sangat dijaga Guardiola. Cherki sendiri memang bukan pemain dengan profil konvensional.
Sejak berkembang di Akademi Olympique Lyonnais, ia dikenal karena kemampuan teknis yang langka. Bahkan pernah menjadi pencetak gol termuda klub pada usia 16 tahun. Statistiknya pun menggambarkan profil yang unik, termasuk distribusi dribble yang hampir seimbang antara kaki kiri dan kanan. Sesuatu yang membuatnya sulit dibaca lawan, termasuk dalam situasi bola mati. Guardiola secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap kualitas tersebut, tetapi juga memahami tantangan melatih pemain dengan karakter sebebas Cherki. Namun dalam pertandingan ini, kebebasan itu justru membuahkan hasil. Dribble indah melewati 3 pemain di dalam kotak penalti yang berujung gol pembuka di Etihad menjadi bukti bahwa keputusan memberi ruang ekspresi lebih besar kepadanya bukan sekadar eksperimen, melainkan bagian dari evolusi peran Cherki di tim ini. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki dan tingkat kepercayaan diri yang terus tumbuh, Manchester City kini tampak berada dalam posisi yang kuat untuk kembali menyalip Arsenal, sebuah pola yang terasa tidak asing dalam beberapa musim terakhir. Memang, Guardiola mengakui penggunaan Cherki bersamaan dengan pemain ofensif lain seperti Jeremy Doku kadang menghadirkan dilema soal keseimbangan tim, terutama dalam fase bertahan. Namun justru disitulah letak perbedaannya. Bagi Guardiola itu tampaknya bukan persoalan besar, melainkan penyesuaian kecil dalam tim yang terus berkembang. Dan jika kebebasan Cherki terus menghasilkan dampak seperti ini, maka masalah keseimbangan yang sempat dikhawatirkan bisa berubah menjadi senjata yang justru membawa City melampaui Arsenal dalam perburuan gelar. Ancaman bagi Arsenal kini tidak berhenti pada kekalahan dari Manchester City saja. Justru ujian berikutnya mungkin lebih rumit, karena datang dari jadwal yang mulai menguras energi dan fokus secara bersamaan. Setelah kehilangan momentum dalam 2 laga beruntun, Arsenal kini harus menghadapi Newcastle United di laga yang tidak memberi ruang untuk kesalahan, sebelum perhatian langsung terpecah kedua leg semifinal UEFA Champions League melawan Atletico Madrid. Di fase seperti ini tantangannya bukan lagi sekadar kualitas permainan, tetapi bagaimana menjaga level performa saat intensitas pertandingan terus meningkat. Disinilah isu rotasi dan kelelahan mulai menjadi faktor yang sulit diabaikan. Arsenal selama ini terlihat solid ketika ritme permainan mereka stabil, tetapi jadwal padat seperti ini sering memaksa perubahan, dan perubahan kecil di fase krusial bisa berdampak besar. Jika Mikel Arteta memilih menjaga pemain inti untuk Eropa, risiko di Liga meningkat. Jika ia memaksakan kekuatan penuh di semua laga, risiko kelelahan pun ikut membesar. Dilema seperti ini kerap menjadi titik yang menentukan arah perebutan gelar. Yang membuat situasi semakin sensitif, tekanan ini datang saat kondisi mental tim juga sedang diuji. 2 kekalahan beruntun bukan hanya mengurangi margin di klasemen, tetapi juga bisa memengaruhi keyakinan di momen-momen kecil dalam pertandingan. Reaksi setelah kebobolan, keputusan di bawah tekanan, atau ketenangan saat peluang datang. Dan melawan tim seperti Newcastle maupun Atletico, keraguan sekecil apapun bisa dihukum. Sementara itu, City melihat peluang yang sangat nyata terbuka di depan mereka. Jika pasukan Pep Guardiola mengalahkan Burnley, mereka berpotensi naik ke puncak klasemen melalui selisih gol. Itu berarti perebutan gelar yang beberapa pekan lalu tampak berada dalam kendali Arsenal bisa berpindah tangan hanya dalam hitungan hari. Pergeseran seperti ini bukan sekadar perubahan angka di tabel, tetapi perubahan tekanan psikologis antara 2 tim yang sedang saling mengejar. Dan inilah mungkin perubahan terbesar dalam perburuan gelar sejauh ini. Arsenal kini bukan lagi tim yang dikejar, tetapi tim yang berpotensi dipaksa mengejar. Sementara City justru terlihat bergerak pada pola yang sangat familiar, menguat saat musim memasuki fase penentuan. Jika Burnley dilewati dan Arsenal kehilangan poin lagi di tengah jadwal padat mereka, kendali penuh atas perebutan gelar bisa sepenuhnya beralih ke tangan Manchester City. Dalam konteks itu, beberapa pertandingan ke depan terasa lebih besar dari sekadar rangkaian jadwal. Ini bisa menjadi titik ketika musim berubah arah. Bukan karena satu tim tiba-tiba menjadi jauh lebih baik, tetapi karena satu tim mampu bertahan di bawah tekanan, sementara yang lain mulai kehilangan pijakan. Dan disitulah gelar juara seringkali benar-benar ditentukan.